Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Wahyuni dari SDN 2 Cimahi. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Dr. Hamka. Hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran. Ini adalah kartu nama saya. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, terima kasih ya. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Saya, Bu. Kenapa Cahya? Sakit. Kita doakan ya, semoga Cahya cepat sembuh dan bisa kembali bergabung dengan kita ya. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan Sega pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran biar tambah semangat, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Coba sikap sempurna bagaimana? Nah, lihat ke depan semuanya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Nah, coba lihat dulu kita ke depan. Itu di depan ada gambar apa? Coba lihat ke depan. Iya, ada anak yang sedang menolong temannya jatuh dari sepeda. Nah, itu sikap yang baik atau buruk? Baik, sikap yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap yang baik pada anak tersebut, yaitu apa? Mau menolong. Iya. Coba, sekarang Ibu mau tanya dulu, pembelajaran yang kemarin siapa yang masih ingat? Tentang apa? Saya, Bu. Tentang pesan moral yang ada dalam cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Iya, bagus ya. Ternyata masih ada yang ingat pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang pesan moral yang ada di dalam dongeng dan tupai dan ikan gabus. Itu apa pesannya? Masih ingat? Harus apa? Tolong menolong. Iya, karena di dalam dongeng tupai dan ikan gabus, tupai menolong ikan gabus yang sedang sakit. Nah, kita lihat dulu ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tema 5, yaitu tentang pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan pembelajaran 1 ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam tadi gambar ya, di dalam gambar kita lihat ini adalah gambar anak yang sedang menolong. Adakah sikap kepahlawanan yang dimiliki anak tersebut? Apa sikapnya?
Sikap menolong. Terus selain menolong, ikhlas ya. Ada sikap ikhlas. Jadi tidak usah disuruh kalau ada teman yang jatuh harus ditolong ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah kalian mengamati gambar dapat menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, peserta didik mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang Pattimura, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja di masa Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Kemudian tujuan yang kelima yaitu setelah mengamati video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian tujuan yang keenam yaitu setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, peserta didik mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar dan rinci ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan nasional. Bu, apa arti pahlawan? Arti pahlawan. Ada yang nanya ya, Iwan. Iwan menanyakan, apa itu pahlawan? Pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang membela bangsa dan negara, ya. Itu dinamakan dengan pahlawan. Nah, di Indonesia itu banyak sekali pahlawan nasional. Coba sekarang buka dulu buku siswanya, halaman 95 ya. Silahkan kalian buka. Di situ ada peta pahlawan nasional ya. Di sini Ibu juga tampilkan. Boleh kalian membaca, boleh juga melihat ke depan. Nah, siapa saja pahlawan yang ada di peta itu? Ada siapa saja? Iya, Cut Nyadin dari Aceh. Kemudian iya, ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Kemudian siapa lagi? Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Iya, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu pahlawan yang berasal dari Maluku? Iya, bagus. Pattimura. Lebih lengkapnya itu Kapitan Pattimura. Pattimura itu pahlawan yang berasal dari Maluku ya. Pahlawan yang berasal dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Nah, boleh dibuka di halaman 96. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan wafat pada tanggal berapa? 16 Desember 1817. Nah, Pattimura itu tergerak hatinya ya untuk memperjuangkan rakyat Maluku, karena rakyat Maluku mendapat penindasan dari Belanda, yaitu Belanda ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku, ya. Kemudian di dalam perjuangannya, Pattimura dan rakyat Maluku berhasil merebut benteng Dursted yang ada di Saparua, yaitu pada tahun 1817 ya. Pada masa itu Pattimura unggul ya, bersama rakyat Maluku unggul melawan Belanda.
Akan tetapi Belanda meminta bantuan kepada pasukan yang dari Jakarta, ya. Akhirnya berbalik. Patimura menjadi kalah, ya. Patimura kalah. Kemudian dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817 di tiang gantungan, ya. Nah, sekarang silahkan kalian tulis sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura, ya. Dan sikap-sikap apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, silahkan kalian tuangkan ke dalam LKPD yang Ibu bagikan, ya. Jangan lupa ya namanya diisi. Kurang satu. Nah, silahkan kalian tuangkan apa sikap kepahlawanan dari Patimura yang sudah kalian ketahui. Nah, coba kalian sebutkan sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura. Siapa yang tahu? Ayo. Apa? Iya, rela berkorban. Kemudian pantang menyerah. Apalagi? Iya, percaya diri dan disiplin. Nah, dari sikap-sikap tersebut silahkan kalian tuangkan ke dalam LKPD. Kemudian sikap apa lagi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari pahlawan-pahlawan nasional yang berkaitan dengan pahlawan pada masa kerajaan Islam, ya. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, ini harus begini ya. Nanti tuangkan ke sini isinya apa, terus apalagi yang ingin kamu ketahui, kemudian tulis di sini ya. Ya, tulis di sini ya. Kemudian di sini tulis ya. Nanti kalian tuangkan di sini. Kemudian yang ingin diketahui kalian tulis di sini ya. Kalian tulis di sini. Kemudian yang tidak diketahui nanti tuangkan ke sini apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut ya tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional.
Nah, selain Patimura, ada juga pahlawan nasional yang sudah kita kenal, yaitu Bung Tomo. Ya, kalian tahu kan Bung Tomo? Ya, Bung Tomo itu salah satu pahlawan nasional karena berkat dia juga pemuda Indonesia semangat berkobar memperjuangkan kemerdekaan. Ya, ada beberapa barang peninggalan Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satunya yaitu kita lihat di sini mobil peninggalan Bung Tomo, ya. Nih, apa yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil-mobil yang lain? Bu, kaca spionnya cuma satu, Bu. Iya, kaca spionnya cuma satu ya. Kaca spion yang dimiliki oleh mobil Bung Tomo itu hanya satu. Jadi berbeda dengan mobil-mobil yang lainnya. Ya. Nah, kaca spion itu termasuk ke dalam salah satu jenis cermin, ya. Memanfaatkan cahaya. Yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya cermin. Nah, kita lihat di sini Ibu punya video, ya. Kita saksikan video tentang sifat-sifat cahaya, ya. Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini, jangan lupa mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mina. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang memiliki permukaan pantul bidang datar. Cahaya yang dipantulkan pada cermin datar bersifat beraturan. Adapun sifat bayangan cermin datar adalah 1. Besar bayangan sama dengan besar benda. 2. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. 3. Letak bayangan kebalikan dengan letak benda. Misalnya sebelah kanan menjadi sebelah kiri dan sebaliknya. Dan yang keempat adalah bayangan yang terbentuk adalah maya atau semu, tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cekung. Sifat cermin ini adalah mengumpulkan cahaya. Biasanya cermin cekung ini dipakai pada lampu mobil dan lampu senter. Bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya atau semu, di mana bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Perhatikan gambar berikut ini. Senter dan lampu mobil menggunakan cermin cekung. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin di mana permukaan pantulnya berbentuk bidang cembung. Sifat cermin cembung adalah menyebarkan berkas cahaya yang dipantulkannya. Adapun bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, lebih kecil, dan tegak. Cermin cembung ini digunakan pada kaca spion mobil dan kaca monitor yang ada di persimpangan jalan. Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya. Sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah melihat video ya. Kemudian di dalam video tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat bayangan ya, yaitu berhubungan dengan cahaya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada benda yang berkaitan dengan cahaya.
Salah satunya yaitu cermin. Siapa yang suka bercermin? Siapa? Iya, semuanya pasti suka bercermin ya. Sebelum berangkat ke sekolah, memakai baju, ya, memakai kerudung, kita harus bercermin dulu. Nah, di cermin itu terlihat ada wajah kita, ada badan kita, ya. Nah, cermin itu termasuk cermin rias itu termasuk salah satu jenis cermin apa? Cermin datar. Iya. Tadi kan di video sudah dilihat bagaimana ciri-cirinya. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri cermin datar? Ya. Nah, sekarang sebelum kalian menuliskan tentang sifat cermin datar, nah, kita akan melakukan praktek dulu ya. Nah, di sini Ibu punya 3 buah benda ya. Nah, kelompok 1 siapa yang mau ke depan? Iya, maju. Kelompok 2? Kelompok 3? Iya. Nah, ini adalah 3 buah benda. 3 buah benda ini akan mewakili 3 buah cermin ya. 3 buah jenis cermin. Nah, yang ini adalah salah satu contoh cermin datar ya. Silahkan dipegang cerminnya. Nah, ini jika posisinya seperti ini, maka disebut dengan cermin cekung ya. Silahkan. Yang ini kalau posisinya seperti ini berarti cermin cembung. Nah, silahkan kalian amati. Di situ ada bayangan yang dihasilkan. Silahkan lihat ya masing-masing ke cermin. Nah, ini adalah contoh cermin datar. Ini cermin cekung dan ini adalah cermin cembung. Nah, ada terlihat? Ada Dika? Rahma ada? Dea? Iya. Kelihatan? Nah, silahkan sekarang kalian tulis hasilnya. Didiskusikan ya. Diskusikan bersama kelompok kalian. Apa yang kalian lihat di cermin datar? Bayangannya bagaimana? Ya. Kemudian di cermin cekung bayangannya bagaimana dan di cermin cembung. Nanti setelah berdiskusi silakan kalian laporkan hasilnya ke depan. Ya, sudah selesai ya diskusinya. Nah, sekarang silakan kalian laporkan hasilnya ke depan. Ya, dari kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Iya, silakan Iwan maju. Silakan bacakan hasilnya ya. Cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar, membentuk garis lurus. Sifat cermin datar tegak, maya atau semu dan sama besar. Bayangan pada cermin datar juga terbalik atau tertukar. Misalnya, tangan kanan di cermin akan tampak menjadi tangan kiri dan sebaliknya. Iya, terima kasih ya. Nah, kasih tepuk tangan buat Iwan. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Siapa yang mau ke depan? Iya, Dika, boleh. Silakan maju. Cermin cekung permukaannya menjorok ke dalam. Sifat cermin cekung ialah maya, tegap, dan diperbesar. Diperbesar maksudnya ukuran benda sebenarnya menjadi lebih besar. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Iya, sekarang dari kelompok 3. Iya, silakan Dea maju. Sifat cermin cembung. Cermin cembung permukaannya menjarak keluar. Sifat bayangan cermin cembung maya, tegak dan diperkecil. Iya, oke, terima kasih.
Iya, kasih tepuk tangan. Ya, semuanya kompak ya. Anak-anak Ibu dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bisa melakukan diskusi. Nah, sekarang kita melakukan refleksi dulu ya. Nah, sekarang kalian tulis di sini bagaimana pengalaman hari ini kalian belajar dengan Ibu. Silahkan kalian tulis apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan ya. Silahkan kalian tulis. Nanti dikumpulkan kembali ya. Nah, sekarang kita kumpulkan refleksi yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan evaluasinya ya. Jangan lupa tulis nama kelas ya. Silakan kerjakan. Di situ yang nomor 1 dan nomor 2 itu ada teks yang harus dibaca. Silakan kalian baca dulu ya. Nanti isi yang nomor 1 dan nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor 3. Sudah semua? Ya, sekarang kumpulkan. Beserta LKPD yang tadi ya, silahkan kumpulkan. Sudah semua? Terima kasih ya, semua anak-anak Ibu hebat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah Ibu mengumpulkan refleksi dari kalian ya, kalian merasa senang belajar hari ini, yaitu kita dapat menyebutkan sikap-sikap pahlawan, yaitu diantaranya Pattimura yang berasal dari Kalimantan. Kemudian kita dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung ya. Nah, yang ketiga itu kita untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari
mengimplementasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional ya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi. Nanti evaluasinya akan Ibu periksa, kemudian yang nilainya di bawah KKM akan Ibu adakan remedial. Kemudian yang nilainya di atas KKM akan Ibu adakan pengayaan nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin hanya ini pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan saja pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.